Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Mario Narsun, NIM 201041713130. Di video kali ini saya akan membacakan ringkasan bab 2 dari buku e-marketing yang berjudul Think. Pendahuluan. Tampaknya sudah jelas, dasar dari komunikasi pemasaran yang berhasil secara konsisten terletak pada perencanaan yang matang dan persiapan strategis. Kemudian strategi menunjukkan cara yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan pada periode waktu yang ditentukan. Strategi juga menguraikan teknik dan sarana mana yang harus digunakan untuk melaksanakan cara ini. Dalam bab ini, Anda akan belajar bagaimana mendefinisikan, membedakan strategi bisnis, strategi pemasaran, dan strategi digital. Yang kedua, konsep-konsep kunci pembangunan yang penting untuk strategi apapun. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan saat menyusun strategi pemasaran digital. 2.4 Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah penciptaan atau kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda jika semuanya berjalan dengan baik. Permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya pendapatan. 2.5 Apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, pemasaran digital mendorong akan permintaan dengan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. 2.6 Memahami strategi pemasaran. 2.61 Strategi bisnis dan merek. Tujuan akhir dari bisnis apapun adalah menghasilkan uang. Dengan merek membenarkan mengapa bisnis itu penting. Nilai merek dapat diukur berdasarkan ekuitasnya, seberapa sadarkah orang-orang terhadap merek. Apakah merek tersebut memegang asosiasi positif dan nilai yang dirasakan. Ketika Anda memiliki jawaban untuk pertanyaan ini, Anda dapat menemukan strategi pemasaran yang lebih baik. 2.6.2 Strategi pemasaran. Definisi strategi pemasaran dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal ini. Berikutnya ada memahami bisnis. Bisnis adalah pertimbangan akan merek itu sendiri, yang menjelaskan bagaimana kita memahami merek untuk menentukan apa nilai jual yang unik untuk melekat pada merek atau produk tersebut. Berikutnya ada 2.6.3 Strategi pemasaran digital. Setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang apa tantangan atau sasaran bisnis itu, maka Anda telah menentukan bagaimana strategi pemasaran Anda akan bekerja. Kemudian 2.7 Blok bangunan strategi pemasaran. Strategi pemasaran Anda adalah salah satu komponen kunci yang memainkan peran penting dalam membuat atau menjalankan bisnis Anda. Masalahnya adalah ketika menyangkut pemasaran, Anda benar-benar perlu tahu apa yang Anda lakukan. Tentu saja setiap bisnis perlu memiliki strategi pemasaran sendiri atau tim pemasar untuk melakukan pekerjaan itu. Harga. Hal lain yang perlu Anda pertimbangkan adalah harga. Berkat internet, mudah bagi konsumen untuk menemukan dan berbelanja di situs dan web. Namun demikian, persaingan yang lebih tinggi tidak selalu berarti Anda akan kehilangan penjualan. Pada akhirnya,
hubungan dan kondisi dengan orang-orang, ide-ide hebat pemasaran juga dapat membantu. Berikutnya 2.7.2 4P. 4P pemasaran dapat membantu Anda menyusun komponen yang membentuk penawaran, pembeda, dan pemasaran merek. Yang pertama ada produk. Yang kedua ada harga, yang ketiga ada penempatan, dan yang keempat ada promosi. 2.7.3 Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah cara ideal untuk memahami bisnis Anda dan pasar Anda. Selalu memiliki tujuan ketika melakukan analisis SWOT. Misalnya, pelajarilah ancaman eksternal terhadap bisnis Anda dan lihat bagaimana belajar dari semua itu dapat membantu Anda mengatasi kelemahan internal. Kemudian yang terakhir ada 2.7.5 Solusinya, memahami bahwa pemasaran di era digital adalah percakapan, bukan menolong, dan menurunkan penghasilannya untuk iklan TV dan cetak sebesar 40% antara 2010 dan 2012, tetapi meningkatkan anggaran pemasaran keseluruhan dari menjadi 2,4 miliar pada 2013. Ringkasan di bab ini, strategi adalah langkah yang penting. Pertama, dalam memposisikan merek Anda di pasar dan menciptakan peta jalan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Meskipun ada banyak jalan berbeda yang bisa dihasilkan tanpa proses yang jelas untuk memahami di mana Anda berada. Baik, sekian ringkasan bab 2 saya dari buku e-marketing. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.